bukan yang lain. Karena kita nggak pernah dipanggil kayak Bang Amin nih. Bang Amin, roh Bang Amin, roh Bang Amin. Saya mau bicara sama rohnya Bang Amin. Saya mau bicara sama jiwanya Bang Amin. Kan nggak dipanggil terpisah. Tunggu, jangan dipotong dulu. Jangan roh Amin. Kan kita langsung panggil nama Bang Amin. Di mana Bang Amin ini ada tubuh, jiwa dan roh. Itu satu semua. Tidak bisa kita pisah-pisah gitu. Nggak bisa kita pisah-pisah. Begitu pula dengan Tuhan Yesus Kristus. Memang kita nggak bisa analogikan ya dengan mudah gitu. Tapi kita percaya, Tuhan Yesus menyatakan, percayalah apa yang saya katakan. Maka kita percaya. Haleluya. Dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Bapamu, apa kata Tuhan Yesus? Iblislah yang menjadi Bapamu. Oke, saya rasa itu dulu ya, Haider. Saya rasa ini Haider ini pun betul ini. Kayaknya saya kenal ini orangnya, tapi nggak apa-apa. Kalau mungkin kami ini ya hanya menduga saja, tapi mudah-mudahan enggak gitu ya. Oke, dugaannya salah. Ya, saya rasa udah cukup dulu ya. Dia minta didoakan tadi. Hah? Iya, minta didoakan. Tadi katanya satu lagi. Iya, tadi katanya satu lagi boleh. Ini sudah. Satu orang satu pertanyaan. Kita berdoa aja Bang Hidar. Kalau abang mau, ya. Kita berdoa saja. Untuk apa? Ya? Doakan untuk apa, Hidar? Hidar. Doakan. Iya, aku ada catat intensi doa dulu ya, Kak. Bentar, aku lihat dulu. Iya, intinya aku mau minta. Enggak, bentar. Kamu minta doa apa? Iya, aku minta didoakan supaya kita bisa kita bisa mengenal satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, supaya teman-teman bisa percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, termasuk bukan orang Bang Hidar. Abang sekarang posisinya bukan teman-teman. Oh, berarti dia Kristen dari pengakuan. Dari doa dan minta doanya. Saya berbicara, maksudnya saya minta doakan supaya orang-orang yang belum percaya bisa percaya, dan termasuk saya. Dan juga saya mau bilang supaya orang-orang yang mengatakan Yesus itu Bapa adalah penyesat, bidat, dan tidak ada ajaran kekristenan manapun. Ini iya, benar dia orangnya. Oh, saya kenal suaramu, saya kenal suara siapa kamu. Tidak pernah mengatakan Yesus itu memalukan cara Abang Hidar ya. Ya, seorang tadi sudah berdusta bahwa kamu dari awal sudah berdusta bilang kamu non Kristen. Yesus itu adalah Bapa. Protestan, Katolik, Ortodoks tidak ada. Ini si Joseph. Iya. Ini si Joseph. Labil lu bro, labil. Sangat memalukan kau teman. Demi doktrin kamu berdusta. Kamu berdusta. Demi doktrin kamu berdusta, oi. Karena kamu STP nggak lulus, cuma 2 tahun kamu STP. Kamu mengajarkan Alkitab dengan apa? Tidak ada pembimbing rohani. Jadi apa? Inilah ciri-ciri penyesat seperti ini, saudara-saudaraku ya. 2,7 mendengar. Iya, datang dengan akun seorang penipu, ya, pendusta penipu, dengan akun seorang penipu, ya, inilah yang disebut, ya, inilah yang disebut iblis menyamar seperti malaikat terang. Bahwa inilah dia adalah sesat. Perhatikan, iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Pendeta Protestan akan bereaksi ke kalian. Tinggal tunggu waktunya, saya doakan. Makasih ya Joseph. Kiranya Tuhan Yesus mengampunimu ya. Tuhan Yesus mengampunimu saudaraku. Ya. Oke, bentar saya mau bicara dulu bentar. Ini dulu yang lain. Wow, haleluya, haleluya. Disinilah saya semakin yakin dengan apa yang difirmankan Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi orang yang tidak percaya adalah Bapa. Apa kata Tuhan Yesus? Iblislah yang menjadi bapamu. Iblis Yohanes 8 ayat 44. Kita baca dulu ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu. Bentar, jangan dipotong dulu Kak. Ya, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ngomong-ngomong saudara-saudaraku, saya kasih tahu, dari dia datang ke sini mengaku siapa dia. Ternyata benar dugaan kami, dia berbohong dan berdusta. Kenapa? Iblislah yang menjadi bapaknya, makanya dia rela berdusta hanya untuk menyatakan kami di sini bidat. Aduh Tuhan Yesus ampunilah dia Tuhan. Aduh Tuhan Yesus tolong ampuni. Kita punya Roh Kudus.
Kita punya Tuhan Yesus yang menjadi sumber segala hikmat. Tidak bisa ditokohinya, tidak bisa dibodohinya. Ya, kita bisa tahu siapa Dia walaupun di dalam gelap. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kita adalah terang. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Yesus kita. Haleluya. Semakin nampak. Ya, semakin nampak betul. Di antara belakangan ini saya merenungkan, semakin nampak apa yang ngaku-ngaku apologet, yang katanya dari apologia, membela ketika iman dipertanyakan untuk diminta pertanggungjawaban, tetapi mulut berkata firman, satu lagi berkata dusta. Inikah Anda ngaku-ngaku sebagai apologet? Anda memberitakan tentang kebenaran, tapi mulut yang sama Anda pakai juga tentang dusta. Apakah bisa Alkitab dengan jelas mengatakan dari mulut yang satu keluar kata berkat, jangan dari mulut yang sama keluar kata kutuk. Kalau dari mulutmu yang ini kau beritakan tentang kebenaran, jangan dari mulut yang sama mengeluarkan kata dusta. Wahyu 22 itu dengan jelas orang-orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Sebab iblis adalah bapa dari raja dusta. Iya, jadi teman-teman, betul Bang Amin. Teman-teman, saya kasih tahu sama kalian ya. Jadi kita di sini sangat percaya sudahlah Bapa. Dia tadi datang ke sini, dia ngaku. Saya nggak habis mikirnya, dia ngaku bilang dia non Kristen dari agama lain tapi tidak mau nyebut nama. Sedemikian hebatnya berdusta ya. Berdusta. Ya ampun. Terus menuduh saya doktrin. Menurut saya masih kayak saya katakan sekolah teologi cuma 2 tahun. Itu dusta, saudaraku. Saya katanya sekolah teologi itu hanya 2 tahun. Makanya bertobatlah. Karena apa? Jikalau kamu tidak percaya saudara bapamu, iblislah yang menjadi bapamu. Seperti tadi Tuhan Yesus menyatakan, dia itu selalu berkata dusta. Ya, lihat dia perilaku dia yang tidak mengakui Yesus Bapa, berdusta kan, berbohong, memfitnah, menyerang saudaraku. Iya, menyerang membunuh karakter. Makanya saudaraku, jadi, bertobat. Mereka lah yang disebut ya, yang menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Bayangkan jahatnya. Ya, maka mereka lah sama seperti orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Bapa itu. Makanya mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi jadi kita doakan ya, seorang Kristen tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa itu, teman, berarti kau akan menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. No, bertobat teman, bertobat. Bang Living, ya. Aku kepo dulu siapa tadi, nanti DM ya. Aku nama akunnya Bang Ipin, Bang Living, WA nama akunnya. Iya, boleh. Kepo saya. Ya, bawa dalam doa itu ya. Kita doakan ya Joseph dan semua teman-temannya seperti LW yang selalu juga memfitnah saya. Kita doakan ya teman-teman supaya mereka bertobat. Karena apa? Amin. Karena kita juga sangat mengasihi mereka. Serius teman-teman, saya tuh mengasihi Joseph, mengasihi orang-orang yang menuduh saya bidat itu. Saya tidak ingin bertengkar. Karena apa? Kita anak Tuhan Yesus. Tapi tolong jangan berdusta, janganlah berbohong, jangan menyangkal Tuhan Yesus. Yang kita tinggikan hanya Dia saja, yang kita muliakan hanya Dia. Karena kalau kita percaya sudahlah Bapa kita, maka karakter kita harus sesuai dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan berdusta ke tadi, datang ke sini dengan berbohong. Ya, kita doakan ya teman-teman, kita doakan ya. Bagaimana mungkin menceritakan satu kebenaran dari sebuah dusta di awal? Haleluya. Bayangkan. Ya, betul. Ya, dan saya bukan Kristen, artinya engkau telah menyangkal Yesus kamu. Wow. Anda telah berdusta. Yesus berdusta lagi. Tapi Tuhan Yesus menelanjangi di sini kan. Tuhan Yesus tanpa dia sadar Tuhan Yesus menelanjangi kedustaan. Dirinya dipermainkan terus. Betul. Tuhan Yesus tidak pernah dipermainkan terus oleh Anda, Joseph. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. Jadi karena kita punya Roh Kudus.
Semakin Kami nyata sangat Yesuslah terus. Bapa yang kekal, Bapa yang baik, saudara-saudaraku. Makanya kita harus berbeda dengan orang dunia, harus berbeda Haleluya. dengan orang yang tidak percaya Yesus adalah Bapa. Karena banyak orang ngaku-ngaku Kristen tapi dia menyangkal Tuhan Yesus. Ingat, siapa antikristus? 1 Yohanes 2 ayat 22, bahwa dia yang menyangkal Bapa telah datang dalam rupa manusia, itu anak. Dialah yang menyangkal baik Bapa maupun anak, ya. Ada Dialah rekamannya yang tadi ya. menyangkal. Ya, ada rekamannya. Tapi nggak apa-apa, kita doakan ya teman-teman supaya Ya, kita tetap bertobat. mengasihinya. Kita tetap mengampuninya. mengasihi. Dan aku tidak sekolah STT 2 tahun, lebih dari 2 tahun ya teman-teman ya, bukan 2 tahun. Karena aku ngambil S1. Jadi aku itu mempelajari Alkitab itu selama kurang lebih di STT itu 4 tahun setengah. 4 tahun setengah ya, bukan 2 tahun. Dari situ saja dia sudah memfitnah ya. Kami karena luar biasa, karena rata-rata yang ST yang saya kenal itu Yesus bukan Bapa. Hah? Mantap. Saya kenal ada yang di gereja, kan dia anak-anak praktek di gereja mengatakan bahwa Yesus bukan Bapa. Teman-teman saya Sekolah semua teologi lagi pra- kalau teman-teman saya percaya semua Yesus Bapa. Makanya saya tanya sama teman, dia udah udah STH ya, saya tanya, lu percaya nggak Yesus itu Bapa? Ya percayalah, orang dia ya Aba ya Bapa. Wow, haleluya, luar biasa, tepuk tangan Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita naikkan lagi ya. Tapi terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Ampunilah Joseph. Kiranya Joseph Engkau ampuni Tuhan, bimbing dia Tuhan Yesus. Nama akunnya Karena Yosef kami ya, sangat Kak ya, itu tadi si Joseph itu. Dari suaranya pun aku sudah tahu ini sebenarnya. Tapi ya sudahlah, ini lama-lama kebuka juga. Yosef. Iya, si Joseph itu tadi. Oke, selamat malam Pamungkas. Selamat malam. Joseph Albert Mikael kah? Ya, ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Silahkan. Silakan saudaraku, apa yang mau ditanya? Halo? Halo. Ya, silakan. Pertanyaannya apa, saudaraku? Saya mau nanya, kenapa kakak pakai hijab, terus adakah ajaran memakai hijab atau ketentuan berpakaian dalam agama kakak? Terima kasih. Ada di 1 Ya, Korintus. silakan Kak Luvina. Ada di 1 Korintus. Sabar, saya bacakan. Aduh, ini sabar. 1 Korintus 11. 1 Korintus 11. Saya baca di ayat yang kelima ya, Pamungkas. 1 Korintus 11 ayat 5. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ayat yang ke-6. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka ia haruslah menudungi kepalanya. Jelas ya? Jelas. Bang Pamungkas, mungkin Ya. karena efek udah jam pagi ya Bang, jadi agak lemas suaranya ya. Tetap semangat ya Bro. Siap. Saya nunggu dari tadi. Oke. Saya nunggu. Oh, dari Iya, tadi nunggu ya? walaupun kita Wow, luar biasa. Walaupun kita berbeda agama teman, tapi kita tetap saudara ya. Aku Iya, tetap betul. mengasihimu Kita- dan aku tahu Iya. kau juga tetap mengasihiku ya. Karena Asik. kita satu, Iya, siap. Indonesia. Oke, saudaraku, karena- semangat. Oke, Kami terima karena kasih. Capricorn Ya, itu dia sampai sama-sama. nangis-nangis tuh memohon di bawah itu. Ya, Sama-sama, makasih Bang saudaraku. Pamungkas. God bless you. Tepuk tangan buat Pamungkas yang cakep dan manis. Capricorn. Capricorn, Kak. Capricorn, dia sampai nangis-nangis itu.
Oke, kita Dari tadi dia Iya, iya. tapping sampai nangis-nangis itu. Sampai nangis-nangis. Oke, silakan saudaraku Capricorn. Saya ke ini dulu ya, ngambil air minum dulu ya. Habis. Silakan teman-teman dilayani ya. Ya, sudah habis nih. Malam Bang Capricorn, malam Bang. Ya, pagi Bang. Iya benar-benar. Pagi Bang Capricorn. Oke, ada Pagi nih Bang. waktu. Oh, di Iya sini benar. Bang, sebelumnya di sini pertanyaannya tentang Alkitab aja pada agama, boleh? Tentang Alkitab Kristen. Oh, Tentang kalau kekristenan. tentang agama nggak boleh. Tapi Ya nanti kan Bang, soalnya kan Abang beragama apa Bang? Katolik. Oh, beragama Katolik. Kalau Abang mau nanya tentang firman Tuhan, it's okay dong, boleh. Oh, berarti Ya. kalau masalah perbedaan agama sama-sama Kristen nggak bisa ya? Enggak. Jadi karena gini dia Bang, kita kan di sini tidak membicarakan denominasi gereja, ya. Kita fokus iya. membicarakan tentang firman Tuhan dan Tentang firman, ya? memberitakan tentang kekristenan, memberitakan Tuhan Yesus kepada jiwa-jiwa. Gitu dia Bang Capricorn, ya. Sama. Kita fokus ke Alkitab ya, tidak ke denominasi gereja. Oke, makanya Oke. saya tanya dulu tadi Pak. Ya udah, saya Iya. bertanya tentang ini aja ya, berarti tentang Alkitab ya gitu ya. Boleh Bang. Oh, seperti ini Pak ya. Saya kan Katolik, jadi bukannya saya sampai sekarang saya masih pertanyaan dalam hati lah sekarang kan. Setelah saya tonton live ini, katanya Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah, saya percaya itu, sangat percaya. Tapi yang saya mau bukan untuk menentang atau mengkomentari gitu. Sekarang saya cuma mau nanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, biar saya lebih paham kan gitu. Kenapa Allah Bapa itu tidak menunjukkan wujudnya sendiri gitu? Kenapa harus melalui Yesus gitu dengan rupa manusia? Udah selesai pertanyaannya Bang? Iya, sudah Udah, ya? Pak. Ya, oke. Bang Amin, kurasa lebih cocok Bang Amin yang menjawab kayaknya. Pakarnya. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya apa tadi? Kenapa? Kenapa Yesus tidak kenapa Bapa itu tidak langsung menunjukkan dirinya, harus menunjuk lewat Yesus Kristus sebagai manusia? Oh, begini saudaraku, Alkitab menuliskan bahwa tidak seorang pun melihat Allah. Karena tidak bisa. Kalau kamu melihat langsung keilahian Tuhan Yesus Kristus, kita akan hangus. Jangankan kita, bumi ini aja hangus. Bumi ini tidak mampu menampung kekudusan keilahian Tuhan Yesus. Ya, kekudusan Bapa. Makanya dia datang dalam rupa manusia supaya dia bisa bersama-sama dengan kita, bisa kita lihat dia. Sehingga di surga pun nanti kita lihat itu Tuhan Yesus. Karena kalau kita lihat keilahiannya, kekudusannya, hanguslah kita ini. Tak bisa lah, karena kekudusan, kemuliaannya tidak bisa menandingi, tidak bisa ada yang bisa menandinginya. Jadi supaya dia bisa kita lihat, dia datang dalam rupa manusia. Bahkan nanti pun di akhir zaman dia datang di atas awan-awan bersama dengan malaikat-malaikatnya. Ketika seperti bagaimana rasul-rasul melihatnya, seperti itulah kita nanti lihat dia dengan segala kemuliaannya. Tapi ingat, kita tidak akan pernah bisa melihat keilahiannya, kekudusannya yang sesungguhnya, karena kita akan hangus. Gitu ya saudaraku ya. Nah, tapi kenapa dia rela melakukan itu? Karena begitu besarnya cinta kasihnya sama kita. Kita adalah anak-anaknya. Nah, seperti itu saudaraku. Boleh bertanya lagi Bu? Sekali lagi. Oke, silakan. Seperti ini Bu ya. Berarti Bapa menunjukkan dirinya melalui wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Iya, betul. Yesus Kristus itu lahir. Padahal manusia sudah ada, tanah bumi sudah ada. Jadi sebelum Yesus lahir,
oh Bapak ini atau Allah ini dia seperti apa wujudnya gitu. Allah itu adalah roh. Tidak bisa ada yang melihat, tapi ketika dia bisa datang dalam rupa manusia, adat yang awan, kita bisa melihat dia. Karena kalau dia datang, tadi saya sudah katakan, kalau dia datang dengan keilahiannya, dengan kekudusannya yang sesungguhnya, jangankan kamu yang terbakar bumi ini aja nggak mampu. Nah, karena apa? Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Nah, tetapi dia untuk turun ke dunia kita yang kecil ini, firman Tuhan berkata, abangku, bumi kita yang kecil ini hanya tumpuan kakinya. Jadi kalau jika dia sendiri yang datang, maka bumi kita ini akan hancur, tidak sanggup untuk menampungnya. Rahim Maria yang kecil tidak sanggup untuk menampungnya. Jadi dia mengosongkan diri, berinkarnasi agar rahim Maria yang kecil itu bisa menampungnya dan bumi ini bisa menerimanya, sehingga dia mengosongkan dirinya. Itulah Tuhan Yesus kita itu. Jadi dia adalah Bapa itu. Karena cintanya bagimu, Bang Capricorn. Karena sayangnya untukmu. Iya, dia Pak. tidak ingin kau binasa. Ya. Saya bertanya seperti itu, Pak, biar saya tahu maksud saya gitu. Karena banyak teman-teman yang beda agama gitu nanya kepada saya gitu juga, jadi biar saya bisa menjelaskan juga kepada orang itu gitu. Enggak, mohon maaf, kamu Kristen ya, Capricorn? Ya, Katolik Kristen. Oke, pengakuan iman dulu, saudaraku. Ya, katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Yesus Kristus adalah. Yesus Kristus adalah penasihat ajaib. Apa, Bu? Penasehat ajaib. Penasehat sangat ajaib. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Raja damai. Raja damai. Ku cinta Tuhan Yesus. Ku cinta Tuhan Yesus. Ku taati Tuhan Yesus. Ku taati Tuhan Yesus selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Oke, saudaraku Capricorn, saya rasa udah cukup. Oke lah, baiklah. Baca Alkitab setiap malam ya. Bukan setiap malam, setiap hari ya, saudaraku ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu, saudaraku. Itu siapa tadi katanya udah 6 jam aku nunggu. Tapi nggak gitu juga kali, aku belum sampai 6 jam lagi lain. Ya, baca Siperbola ya. Mana dia namanya sini? Aku udah 1 minggu nunggu. Ada yang kemarin satu bulan katanya. Udah 1 bulan aku nunggu. Luar biasa ya, antusias yang mau bertanya tentang Alkitab. Kebenaran. Mana ini? Tapi nggak ada yang dikirim ya permintaannya, mananya? Tai. Kirim permintaan di bawah. Tak adanya. Di gambar 2 orang di bawah itu ditekan permintaan. Ada fansnya Bang Amin ini. Bang Amin, panjang kali N-nya. Calon suami dia elah tuh. Haleluya. Gara-gara yang tadi aja pada WA ke saya nih orang Katoliknya nih. Tapi rekamannya ada ya, ada ditanyain tuh karena ada teman-teman WA saya. Karena rekamannya ada kan ya? Itu diminta tuh pada. Ada yang sudah 500 abad menunggu. Yang mana ini namanya? Udah diituin pun 500 abad. Aku udah 40 hari katanya. Sales panci door to door. Aku udah 40 hari. Ini mana kita naikin juga enggak ini? Daniel, Bro Daniel di situ, Bro.
Makasih semuanya udah tetap layar ya. Tuhan Yesus memberkatimu saudara-saudariku. Ya, selamat malam Lakope. Selamat malam, shalom. Shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan, suruh dikasih masuk, suruh dikasih naik. Ya, berarti Anda Kristen ya? Ya, ya Mbak. Anda mau bertanya? Nah, di sini saya bukan bertanya Mbak. Terus? Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus sampai saat ini masih diberikan nafas kehidupan, sehat. Pokoknya puji Tuhan Yesus aja. Oke. Boleh nak bercerita? Ya, tunggu sebelum bercerita, apakah Lakope percaya bahwa Yesus adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai? Percaya sekali, percaya. Wow, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya percaya Yesus Kristus adalah Bapa Allah itu sendiri. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Oke, silakan saudaraku. Boleh enggak bercerita sedikit? Silakan. Dulu kan terombang-ambing ya, mungkin ya. Ya, saya sempat meninggalkan Tuhan Yesus. Waktu 2005 itu ya pengaruh pacaran beda agama. Saya sehingga terjerumus, sempat meninggalkan Tuhan Yesus. Waktu berjalan, ya saya ya kawin ya dengan beda agama ya, begitu ya Bu. Saya meninggalkan Tuhan Yesus, saya mengikuti agama si perempuan ini. Berjalan waktu berjalan sampai 5 tahun, agak 5 tahun ya berumah tangga itu. Ya, saya merasa kehidupan saya memang berantakan Bu. Kehidupan saya memang berumah tangga dengan ya beda agama begitu, memang saya merasa berantakan sekali. Rumah tangga saya tidak saya pikir memang di luar Tuhan Yesus tidak ada apa-apanya. Rumah tangga saya tidak kayak seperti rumah tangga Kristen ya, berkelahi terus. Memang tidak ada kebahagiaan memang. Saya merasa itu kok saya sudah pindah agama, masuk di, saya tidak menyelekan sih. Pokoknya memang hidup saya nggak ada damai sejahtera. Damai sejahtera, iya betul. Bang Lakope, mohon maaf, mungkin langsung disingkat aja kesaksiannya karena HP saya ini baterainya tinggal 1. Iya, selama itu 5 tahun saya berumah tangga. Di 2005 sampai 2010 saya memutuskan untuk kembali kepada Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena saya dalam pikiran saya dan hati saya, kenapa di luar Tuhan Yesus itu enggak ada damai sejahtera. Maka di 2010 saya meninggalkan perempuan itu dan kembali kepada Yesus Kristus, kembali ke orang tua saya. Dan sampai sekarang saya menganut, sampai sekarang saya memang percaya Yesus Kristus adalah juru selamat hidup saya. Oke, Bang Lakope, sebentar ya abangku. Haleluya. Jadi abang dulu menikahnya di dalam dengan agama lain, ya kan? Menikahnya Menikah di secara agama Kristen lain. atau
menikah di agama lain ya. Menikah dengan Abang perempuan. menikahnya bukan di dalam nama Tuhan Yesus ya pada saat betul, itu ya Bang. Ya betul ya. Tapi Kita di sekarang Islam, Abang Bang. sudah berpisah dengan Saya jangan sudah disebut berpisah. agamanya. Sudah berpisah sudah ya. berpisah Sudah dan- punya anak abangku? Sudah punya anak? Iya betul ya. Sudah. Iya. Anak Waduh. satu. Jadi gini dia Bang. Jadi Bang, itu adalah pilihanmu teman. Dan satu pilihan orang dewasa, orang yang mampu mengambil satu keputusan dan mampu menjalankannya dan mempertanggungjawabkannya, saudaraku. Ya. Oke. Nah, keputusan yang salah dari orang tua akhirnya anak menjadi korban. Ya, Bang Lakope, sekarang abang sudah bertobat, puji Tuhan. Tetapi jika masih ada jalan keluarnya, Bang, Tapi tetaplah begini. ajak istri abang. Nah, Tetaplah begini, ajak istri abang untuk bukan. bisa bersatu di dalam Tapi Tuhan. Mbak Bang, tapi si perempuan itu sudah meninggal sih. Oh, sudah meninggal. Iya, sudah Oh, meninggal. berarti puji Tuhan. Di 2010 saya Puji Tuhan. di 2010 saya Maksudnya kan kembali kalau dia mau menikah lagi kan bisa. di Iya, maksudnya, karena itu 2010 sudah saya meninggal. kembali ke saya kembali mengikut Kristus sebagai juru selamatku, sebagai Allahku. Oke. Saya Oke, menikah Bang. lagi. Saya Puji saya Tuhan. diceraikan. Jadi- Saya diceraikan dulu dia baru secara agama mereka saya diceraikan. Oke, jadi Bang, saran saya ini ya, sesuai dengan firman Tuhan abangku. Keputusan yang salah abang buat mengakibatkan efek yang buruk ke depannya. Jadi keputusan Mungkin abang malam hari gini ini saja, mungkin. menentukan ya 2 tahun abang jadi apa 2 tahun yang akan datang. Keputusan yang salah jadikan pelajaran teman. Kedepannya jangan pernah lagi tinggalkan Tuhan Yesus itu. Ya, jangan pernah lagi tinggalkan Tuhan Yesus yang maha baik samamu teman. Ya, jadi itu karena hanya keledai yang mau jatuh ke lubang yang sama 2 kali teman. Jangan sampai 2 kali. Amin, Ya. amin. Jangan Ya, kesaksian tinggalkan yang sangat Tuhan luar Yesus. biasa. Memang Ya, dari saudaraku, 2010 kedepannya. sampai sekarang saya sudah mengikut Yesus, kembali ke ajaran Kristus. Jadi anak-anak abang sekarang sama abang semua. Anakku yang si perempuan itu masih di orang tuanya. Tapi Tetap saya sudah nafkahi ya bang. Tetap Tapi- diberikan ya. Ya. Tetap Saya- abang support ya. Tetap Karena itu diperhatikan. tetap anak. Ya. saya berusaha sih mau nafkahi, tapi mungkin ya mereka kan fanatik atau gitu gimana, tidak menerima. Waktu itu saya mengaku untuk menafkahi, tapi mereka anggap agama sebelah mungkin atau gimana. maksudnya Bang Lakope, bukan abang mengajak ke agama kita, nggak apa-apa. Ya, tahap awalnya bang, tetap abang berikan kebutuhannya setiap bulannya anak abang, karena dia adalah anakmu teman. Ya, Tapi itu yang diberikan Tuhan untuk Ditolak katanya, ditolak. Begini ditolak Ditolak karena ya? kan waktu beda pulau dengan si Sudah berapa kali mencoba Bang Lakope? saya pernah dihubungi anakku itu di Facebook, tapi katanya si orang tuanya itu nggak kasih berhubungan dengan Ya. saya. Nah, jadi Karena tetap berbeda. berjuang. Itu efek dari keputusanmu yang dulu teman. Tetap berjuang ya. 1 kali kau ditolak, coba kedua kali, coba ketiga kali. Minta kepada Tuhan Yesus kita yang punya kuasa. Dia yang mampu menjamah setiap hati. Ya, hati raja-raja ada padaku, kata Tuhan. Hati setiap manusia ada pada Tuhan Yesus kita. Dia yang sanggup menjamah jiwanya. Ya, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita umat Kristen adalah umat pejuang, bukan pecundang. Amin. Oke, tetap Asik. berjuang, sobat. Amin. Ya, Saya Oke, minta fine. didoakan sebentar Iya. atau penutup gimana saya. Kesaksian Oke. yang luar biasa. Anak-anak minta muda di doakan bawah yang untuk- belum menikah, dengar itu kesaksiannya sangat memberkati untuk anak-anak muda yang Saya belum minta menikah, berdoa jangan salah didoakan pilih. untuk kehidupan saya sekarang dengan saya juga sudah menikah. Sudah Oke. anak. Oh ya. Ya. Kita Yang akan doakan. istri sekarang ada anak 3. Baik. Tetap setia, tetap semangat Saya ya. cuma minta doanya untuk keluarga saya dan untuk yang anak saya di sana, yang istri yang dulunya.
minta Oke. ya Ya. Baik, kita doakan ya. Ya, terima kasih buat doakan kesaksiannya. keluarga saya supaya Suara saya ada kan? Suara saya ada kan? Ada. ya Mbak ya. Ada. Ya. Ya, oke lah Kope, supaya kita mempersingkat waktu ya, karena takutnya nanti baterai saya ini. Jadi kita akan doakan lah Kope, nanti Ito Living yang bawa doa penutup ya. Doakan juga tadi si apa? Itu suara Joseph. Saya kenal sekali suaranya itu pasti Mikael Joseph. itu kan? Mikael. Mikael atau Joseph. Iya, iya. Tadi ada Joseph. chat di bawah bilang Mikael. Iya, Joseph Mikael. Dia Joseph rambut Mikael. orangnya putih-putih, masih sangat muda sebenarnya. Ya. Dia belum selesai kuliah juga itu kayaknya di TikToknya itu. Ya. Nanti doakannya itu gue ya, doakan orang-orang yang menuduh kita penyesat, didoakan supaya Tuhan Yesus mengampuni dan membimbing mereka, karena kita mengasihi mereka ya. Kopi juga didoakan ya, itu gue. Nah, sebelum kita menutup live ini ya, karena sudah waktu singkat, waktu sudah malam, kita mau istirahat, kita nyanyi dulu ya lagu pujian. Kita harus cinta Tuhan Yesus selama-lamanya, karena Dialah Bapa kita yang baik. Haleluya. Mari kita nyanyi lagu pujian, Ku Mau Cinta Tuhan Yesus. Kami mau cinta Engkau selama-lamanya. Memuliakan nama-Mu, itulah tujuan hidup. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku Anakku, layakkanlah seluruh ya Bapa, ini aku anakku, layaknya sesuai dengan rencana. Benar Tuhan Yesus, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu, pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Silakan itu gue. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang rela turun ke dunia ini Tuhan, untuk menebus kami semua umat manusia, agar kami umat manusia ciptaan-Mu yang Kau kasihi Tuhan, tidak binasa Tuhan, tapi beroleh hidup yang kekal pada saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus yang mati bagi kami. Engkaulah Bapa penebus kami Tuhan Yesus. Engkaulah Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa memberkati saudara kami Lakope ini Tuhan. Tuhan, dimanapun dia berada pada saat ini Tuhan, berkati saudaraku ini Tuhan. Engkau yang telah memanggilnya Tuhan untuk kembali lagi Tuhan mengikut Engkau, menjadi anak-Mu Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, karena Engkau tidak ingin seorang pun binasa. Engkau ingin semua masuk dalam kesukaan-Mu di surga yang kekal. Amin. Saja ilnya Tuhan Yesusku. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau yang menolong dia senantiasa. Berkati saudaraku ini Tuhan Yesusku, agar dia Tuhan mampu mempertanggungjawabkannya Tuhan akan semua keputusannya yang salah di waktu yang lampau Tuhan. Dia mampu Tuhan menjalaninya Tuhan, dan Engkau Tuhan Yesus yang akan menolongnya Tuhan, menjadikan segala sesuatunya menjadi baik. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, setan memang mereka, tapi Engkau Tuhan Yesus yang perkasa dan luar biasa, yang akan membawa Lakope ini Tuhan kepada semua kebaikan-kebaikan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati dia Tuhan Yesus, berkati rumah tangganya pada saat ini, berkati anak-anaknya Tuhan Yesusku, berkati mereka semuanya dalam kesehatan, kekuatan, dan dalam perlindungan darah-Mu yang kuat dan teguh Tuhan Yesusku. Yesus, Engkau sampaikan keluarga dan rencana-Mu yang indah, rencana-Mu yang luar biasa Tuhan Yesusku, dan sampai kepada keselamatan yang kekal yang telah Engkau janjikan Tuhan. Berkati juga anaknya yang pada saat ini Tuhan tidak serumah dengannya Tuhan. Oh Tuhan Yesusku, kami memberkati anak itu Tuhan Yesusku. Tuhan, Kau berikan penghiburan, kekuatan baru menjadi milik anak itu Tuhan. Walaupun dia tidak bersama dengan bapa kandungnya pada saat ini, tapi Engkau yang menolongnya Tuhan. Engkau yang memberkati dia. Dia juga Engkau kasihi Tuhan, Engkau juga memanggil dia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kami memberkati orang tua asuhnya yang merawat dia pada saat ini. Biarlah tulus ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus menutup live Tuhan Yesus malam hari ini Tuhan. Menutup pelayanan kami ini Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu saja Tuhan Yesusku. Tuhan Yesus, Engkau yang telah berkenan, oh Tuhan Yesus, melayakkan kami untuk melayani-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih. Semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang maha dahsyat dan perkasa, sumber segala hikmat dan pengetahuan. Terima kasih Bapa. Tuhan, khususnya kami berdoa buat saudara kami tadi Tuhan Yesusku, Joseph Tuhan. Tuhan, kami berdoa memberkati adik kami itu Tuhan. Tuhan, kami tidak benci kepadanya Tuhan. Tuhan, ampuni dia yang telah menyangkal Engkau Tuhan Yesusku. Bapa, Engkau jabat Tuhan. Kiranya Engkau yang tetap berrahmat mengasihinya Tuhan Yesusku. Berkati Joseph ini Tuhan. Biarlah dia tidak terhilang Tuhan Yesus daripada-Mu, tetapi Engkau Tuhan Yesus yang mengampuni dia dan tetap merangkulnya Tuhan. Engkau yang bisa memakai dia luar biasa Tuhan, untuk menjadi Tuhan Yesusku, hamba-Mu, untuk menjadi alat-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa semakin banyak kepadamu Tuhan Yesusku. Berkati adik kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan dia menemukan jalan kebenaran yang daripadamu Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus, Bapa yang ajaib Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan Yesusku.
Biarlah dia Tuhan menerima kebenaran dan bukan pembenaran akan doktrin-doktrin yang didapatkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kami memberkatinya. Kami melepaskan berkat atasnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu turun atasnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh kebohongan, roh kemunafikan, roh dusta tidak berkuasa menjamah Yosef. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus khusus buat kami karena yang memiliki room ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus hamba-Mu ini. Semakin luar biasa Engkau mengurapi dan menolongnya Tuhan Yesusku. Semakin berlimpah-limpah Tuhan pengurapan-Mu atasnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam setiap dia berkata-kata Tuhan Yesusku, setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan, Tuhan mampu Tuhan Yesus menjamah setiap hati jiwa-jiwa Tuhan, sehingga setiap jiwa-jiwa yang mendengarkannya Tuhan Yesusku, mencari Engkau Tuhan, semakin dekat Tuhan Yesusku, diselamatkan bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, Engkau juga yang selalu membungkus dia dan keluarganya Tuhan. Tuhan Yesusku, sampaikan seluruh keluarganya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu dan dalam perlindungan darah-Mu yang kuat Tuhan. Tidak ada Tuhan panah-panah si jahat yang bisa menjamah Itomikana dan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan-Mu nyata atasnya, sebab Engkau yang menjadi kota benteng perlindungannya, batu karang yang teguh Tuhan Yesusku. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu Kak Lutfina Tuhan. Berkati kakak kami ini Tuhan. Engkau juga menolongnya Tuhan Yesusku, memberikan semakin hikmat bijaksana yang daripada menjadi milik Kak Lutfina ini Tuhan. Kesehatan, kekuatan dan penghiburan Tuhan menjadi miliknya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat abangku Bang Amin Tuhan. Berkati abang kami ini Tuhan Yesusku. Semakin Tuhan Yesus abang kami ini Engkau rapi luar biasa Tuhan. Semakin Kau pakai Tuhan Yesusku untuk Tuhan menjangkau jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Semakin Kau pakai dia luar biasa Tuhan, untuk Tuhan Yesus menjadi laskar-Mu yang hebat Tuhan Yesusku. Engkau menolongnya senantiasa. Engkau berikan hikmat bijaksana, kekuatan Tuhan Yesus, kekuatan baru yang jadi daripada menjadi miliknya. Engkau memulihkan tubuh-tubuhnya yang fana Tuhan Yesusku. Di dalam nama Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesusku, Engkau Tuhan yang selalu memberikan kekuatan baru kepada Kaleb Tuhan. Walaupun dia sudah bertua Tuhan, tapi dia berumur tetap Tuhan semangatnya muda Tuhan. Biarlah urapan yang bagi Kaleb Tuhan jadi buat abang kami Bang Amin itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa Tuhan buat seluruh saudara-saudara kami Tuhan yang menonton live kami ini Tuhan Yesusku. Berkati seluruh saudara-saudara kami ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, yang menonton dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau kiranya semua menolong, memberkati mereka. Semakin terbuka mata rohani mereka Tuhan Yesusku, mengenal Engkau adalah Tuhan Yesus, Bapa yang ajaib dan kekal itu, pencipta semesta ini Tuhan Yesusku. Semakin Engkau menolong mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih Bapa. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat orang-orang Tuhan Yesusku yang telah naik tadi ke room ini untuk bertanya Tuhan. Berkati mereka semuanya. Tidak terlepas Tuhan, baik yang menghujat baik pun kami semua memberkati mereka, karena Engkau Tuhan Yesus yang mengajari kami untuk selalu memberkati, karena pembalasan hanya milik-Mu Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang telah bermurah hati Tuhan, memberikan berkat-berkat-Nya, membagikan berkat-Nya bagi kami Tuhan Yesusku. Berkati mereka semuanya. Semakin Engkau melimpahkan mereka Tuhan Yesusku, mengembalikan kepada mereka 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Mereka yang mencoba melakukan yang terbaik Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan Yesusku. Mereka tidak mau berpangku tangan, tetapi mereka mau Tuhan mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka yang belum dapat pekerjaan.